Warisan budaya ini telah diakui dunia. Prabu Siliwangi, Nyai Subang Larang, cinta pada pandangan pertama. Kisah Prabu Siliwangi menikahi Nyai Subang Larang bisa disebut romantis karena jatuh cinta pada pandangan pertama. Saat pertama kali melihat Nyai Subang Larang, Prabu Siliwangi langsung terpikat dan ingin menikahinya. Saat pertama kali bertemu, Nyai Subang Larang sedang membaca Al-Quran. Kisah Prabu Siliwangi bertemu Nyai Subang Larang bisa dilihat di buku Atlas Wali Songo karya Agus Sunyoto halaman 90-91. Cerita berawal Syekh Hasanuddin di Karawang atau Syekh Kuro memiliki seorang santri cantik bernama Nyai Subang Larang. Namun, pesantren Syekh Kuro saat itu tidak berjalan dengan lancar karena meresahkan Prabu Anggalarang, Raja Pajajaran saat itu. Kegiatan dakwah Syekh Kuro meresahkan karena berdekatan dengan Bandar Karawang yang strategis bagi kerajaan Pajajaran, yang ketika itu mayoritas kerajaan Pajajaran masih non-muslim. Syekh Kuro diminta menghentikan kegiatan dakwanya dan diperintah untuk meninggalkan Karawang. Akhirnya, Syekh Kuro mematuhi perintah Prabu Anggalarang untuk meninggalkan Karawang dan pergi ke Malaka. Ketika berpamitan kepada Ki Gedeng Tapa, Sah Bandar Muara Jati di Cirebon, Syekh Kuro dipercaya untuk mendidik Nyai Subang Larang. Putri Ki Gedeng Tapa itu diminta untuk diajari agama Islam di Malaka. Tak lama di Malaka, Syekh Kuro dikisahkan kembali ke Karawang dan mendirikan langgar atau musola tidak jauh dari pelabuhan. Seperti semula, dakwah Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro mendapat sambutan baik penduduk setempat. Tidak butuh waktu lama, langgar itu sudah berkembang menjadi pesantren tempat penduduk belajar agama Islam. Berita tentang Syekh Kuro yang kembali berdakwah di Karawang membuat marah Prabu Anggalarang yang pernah melarang dan mengusirnya. Prabu Anggalarang kemudian mengirim putra mahkota, Raden Pamanah Rasa, nama kecil Prabu Siliwangi, untuk menutup pesantren Syekh Kuro. Namun, saat sampai di pesantren Karawang, Raden Pamanah Rasa justru terpesona oleh keindahan suara Nyi Subang Larang yang sedang membaca Al-Quran. Prabu Siliwangi jatuh cinta pada pandangan pertama dan langsung berniat untuk menikahinya. Akhirnya, Raden Pamanah Rasa atau Prabu Siliwangi mempersunting Nyi Subang Larang dan tidak jadi menutup pesantren Karawang. Dari pernikahan keduanya melahirkan 3 orang anak, yakni Raden Walang Sungsang, Dewi Rara Santang, dan Raden Kian Santang. Lalu dari Dewi Rara Santang lahirlah Sunan Gunung Jati yang menjadi sultan di Pakungwati Cirebon dan juga anggota Wali Songo yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Keren nih Bray, kisah cinta yang happy ending. Jadi bagaimana belum melihat kisah ini? Terus tetap pesimis, jangan optimis.